Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Kenzo from UPT SD Negeri Bungu. Currently, I am at Astana School, located in Jenu Village, Tuban, Indonesia, to gather information about historical and religious site from Syekh Samsudin. With me today is Mr. Waam, a community leader in Jenu Village. Thank you, Syekh, for your willingness to talk with us. Bapak bisa jelaskan siapa sebenarnya Syekh Samsudin dan apa peran beliau dalam sejarah atau dakwah di wilayah Jenu ini? Samsudin adalah wali tertua penyebar agama Islam di desa Jenu. Beliau wali tertua sebelum Wali Songo. Yang Sejak kapan makam Syekh Samsudin ini dikenal masyarakat dan bagaimana awal keberadaannya di desa Jenu? kira-kira abad ke-16. Jadi Mbah Samsudin adalah penyebar agama Islam tertua sebelum Wali Songo. Apakah ada makam lain selain makam Syekh Samsudin di belakang masjid Astana ini? Ada di belakang ada selain Mbah Samsudin ada Mbah Korolang dan juga ada lagi Mbah Trem Abdul Razak. Selain makam ini, apakah ada peninggalan wali yang terletak di masjid Astana ini? Ada, selain makam ini di sekitar sini ada sumur kecil. Nah, itu petua, itu biasa digunakan kalau masyarakat kita membutuhkan itu airnya bisa istilahnya berkah. Bagaimana kondisi fisik dan kebersihan makam saat ini? Apakah ada pihak tertentu yang secara rutin melakukan perawatan? Alhamdulillah, kalau kebersihan bisa kita lihat sendiri, bisa terjamin lah kebersihannya. Soalnya di sekitar sini ada masyarakat kita yang khusus untuk kita kerjakan sebagai pembersih, bersih-bersih untuk makam ini. Menurut Bapak, bagaimana pengaruh makam ini terhadap kehidupan keagamaan dan sosial kehidupan Jenu ini? Setiap tahun rutinitas ini juga pengajian. Ini kan istilahnya apa ya? Untuk keagamaannya rutinitasnya itu setiap tahun sekali pasti ada di sini banyak pengajian. Hall mengenang satu tahun, jadi tiap tahunnya ada hall untuk pasang itu. Adakah kisah, riwayat, atau legenda yang berkembang di masyarakat mengenai Syekh Samsudin? Untuk legenda biasanya ini kan ada suruhnya itu biasanya digunakan untuk masyarakat kita. Dan legendanya itu biasanya setiap tahun itu pasti dikunjungi, ya digunakan untuk rutinitas dalam arti untuk pemberangkatan jamaah haji. Setiap tahun jamaah haji kedatangan itu pasti berangkatnya di sini karena di sini istilahnya dituakan. Jadi sebelum dia berangkat dari mulai tahun berapa itu pasti kalau ada pemberangkatan haji di wilayah kecamatan Timur pasti awalnya mampir ke sini sebelum berangkat ke Pondok Kabupaten. Bagaimana peran pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian situs makam ini? Untuk pemerintah kita fasilitasi dalam arti biar terjaga kenyamanan pengunjung, terjaga kelestariannya. Kita dari pemerintah desa mulai dari akses jalannya untuk menuju ke makam, untuk istilahnya untuk pembenahan makamnya, renovasi makamnya seperti apa, insya Allah dari takmir sini khususnya takmir yang mengurusi makam ini kita support dari desa, kita mendukung untuk pelestariannya biar bisa dilihat, bisa nyaman, bisa kalau ada pengunjung bisa terasa. Apakah makam ini menjadi destinasi wisata religi? Dan jika iya, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian masyarakat sekitar? Kalau dikatakan destinasi itu memang ya
Karena apa? Karena banyak peziarah yang datang untuk menziarahi Mbah Samsudin. Lebih-lebih malam Jumat, biasa itu banyak pengunjung, baik dari desa sini, dari kecamatan, ataupun dari luar kota sendiri. Itu alhamdulillah ada. Kemarin juga dari rombongan ada elok, ada bis juga. Itu pasti ziarah di sini. Nah, untuk mendongkrak ekonomi, itu alhamdulillah setiap tahun di sini kan bisa dikatakan dibuat untuk yang saya katakan tadi, untuk pengunjung, untuk pemberangkatan haji. Itu pengirimnya itu alhamdulillah lebih banyak, itu tiap tahun pasti digunakan untuk pemberangkatan haji. Dalam arti untuk pemberangkatan haji di Kecamatan Jemu itu titik kumpulnya itu pasti ada di Masjid Astana sini. Nah, di situ bukan hanya calon haji sendiri, pasti rombongan pengantar itu banyak sekali. Yang kemarin ada beberapa, istilahnya ada bis, ada elok, ada mobil, sampai keliling jalan raya desa Jemu itu sampai. Nah, di situ alhamdulillah bisa mendongkrak istilahnya UMKM desa Jemu. Itu kan ada penjual, baik itu dari lokalan sendiri atau dari beberapa UMKM yang ada di kecamatan itu bisa mendongkrak di sini, alhamdulillah bisa menambah penghasilan mereka. Nah, itu salah satu dongkrak, istilahnya mendongkrak ekonomi yang ada di desa berkat adanya makom tersebut. Terakhir, apa harapan Bapak terhadap makam Syekh Samsudin agar bisa tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi mendatang? Harapan kami semoga para pemuda-pemuda bisa istilahnya meniru, mencontoh apa yang ada dalam istilahnya yang dilakukan oleh Mbah Samsudin, oleh wali-wali yang ada di desa Jemu. Dia bisa meniru dan dia bisa melestarikan, biar dia bisa mencontoh apa itu yang baik, mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Jadi harapan saya dengan adanya makam di sini bisa istilahnya membuat warga usaha desa Jemu itu lebih, dalam arti menjalankan apa yang harus kita perbuat dan meninggalkan yang tidak boleh, yang istilahnya dilarang. Kita contoh dalam arti kita harus melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan agama, kegiatan keagamaan. Dengan adanya istilahnya makam yang ada di sini, alhamdulillah ya kan, di sekitar warga di sekitar ini bisa istilahnya mencontoh apa yang dilakukan oleh Mas Samsudin. Matur nuwun sanget dibawaan sampun bisa manunggal lan kebiasaanipun ingkang rukun sanget. Mugi-mugi informasi menika saged nambahi kawula kita babagan intine jaga lan nglestarekaken situs sejarah lan budaya keagamaan keseharianipun Syekh Samsudin. Mugi-mugi kesalahan menika wis kantun lan dados dadi papan pendidikan kita saha inspirasi masyarakat liya. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.